Oke, shalom semua. Anda sedang menonton LRS yang ketiga, Kotobian Tadau Tagayodo Keamatan. Oke, sekarang musim keamatan. Betul, Ero? Shalom ya, shalom semua. Apa kabar? Oke, Apa kabar Anda di rumah? Yes, betul. Stay safe. Kita tetap berada di rumah hari ini, cuti-cuti. Walaupun Betul? dalam mood keamatan ini, oke? Yes. Jangan lupa jaga jarak dan kita jaga kita. Betul. Hashtag kita jaga kita. Betul. Oke, bersama dengan kita siapa, Ero? Oke, hari ini adalah kita punya LRS yang ketiga dengan topik yang baru. Dan tidak lain tidak bukan tetamu undangan kita pada hari ini, Pastor PMMSIB KK Likas, yaitu Pastor Roy Dinsim. Tepuk tangan. Hai Pastor. Thank you karena menjemput saya sekali lagi. Wow, Ya, tiap Pastor. minggu sekarang. Tiap minggu. Tiap minggu jadi guest. Oke, tapi dia sangat baik. Ya, jadi Okay. Pastor macam mana dengan persiapan keamatan? Ada buat Oh. persiapan Ada keamatan? menari-menari di rumah Oh, sebelum. ada juga dengan istri. Oh ya, Dengan sungguh baik activity itu. Kemerduan music. Oh tadi lagu Arisha. Oh iya, Oh ya, benar. betul itu sangat baik. Oke. Ya, dan sedang bersyukurlah di rumah. Ya. Yalah macam khotbah Pastor Sanil hari ini Pastor kan. Ya. Dia cakap yang paling penting keamatan ini kita bersyukurlah sebab kita masih diberi peluang untuk bernafas. Oh haleluya, mari kita Amin. bersyukur. Ya. Syukuri segala. Oke, tanpa kita membuang masa, topik kita untuk minggu yang ketiga ini memang setiap minggu pun topik yang menarik, Ya. tapi minggu ini Topik yang lain lagi yang Betul. bertajuk wants and need. Betul, Keperluan betul. dan- keperluan dan kehendak. Betul. keperluan dan kehendak. Tapi Ya. mungkin kita mau imbas kembali sedikit berkenaan dengan topik kita pada minggu yang lalu, yaitu dealing with desire. Ya. So desire itu sebenarnya adalah sesuatu yang sehat, Cherry. Ya betul. Ya, betul. dan desire kita tu dia boleh jadi desire roh ataupun desire flesh. Betul. Dan sebelum membuat keputusan untuk desire kita, ada Pastor Roy terangkan pada minggu yang lalu, ada beberapa faktor yang kita perlu ambil kira, ada 4 faktor. Pastor kan? Ya, ada 4 hebat. faktor. Di mana yang pertama ialah priority. Priority Saya kedua. sendiri pun sudah tidak ingat. Tapi Ya. silakan teruskan. Ya, yang kedua adalah masa yang sesuai. Okey, dan yang ketiga cara yang betul, dan yang keempat kita perlulah berhikmat sebelum mengambil apa-apa keputusan. Yes, betul. Betul. Yeah. Jadi Thank kalau you, kamu Era. ada keinginan itu sehat, tetapi perlu didasari dengan motif jugalah. Betul. Ya, betul. okey Pastor, itu imbasan untuk tajuk Recap minggu kita minggu ya, lalu. betul. Thank you Ero. Ya, so Ya. jadi minggu ini kita akan berdiskusi, bersembang santai Yes, berkenaan belajar dengan topik yang baru. betul berkenaan dengan keperluan dan kehendak. So sebelum kita pergi lebih lanjut lagi dengan topik kita pada hari ini, Pastor, mungkin Pastor boleh definisikan apa itu keperluan dan apa itu kehendak. Sebab kebanyakan rakan-rakan kita yang sedang menonton ini mesti akan berfikir apa beza dia tu macam tu. Mungkin Pastor boleh define dia. Thank you Ero. Satu permulaan yang bagus untuk topik hari ini, yaitu tentang wants and needs. Actually, kawan-kawan yang di luar sana maupun pemuda-pemudi SIBKK sendiri, ini biasa didengar ini, topik ini, yaitu wants and needs. Ataupun kalau dalam bahasa Melayunya ialah keperluan dan kehendak. Dan kalau kita tengok media sosial, YouTube, Google saja, kita nampak semua definisi yang dihuraikan dengan panjang lebar. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan tentang definisi masing-masing kata ini, yaitu wants dan kemahuan, dan satu lagi keperluan. So kita pergi kepada needs dulu, yaitu keperluan. Campur-campur English lah. Boleh, boleh, Pastor. boleh. Keperluan itu basic necessities of life ataupun keperluan asas kehidupan kita.
Dan itu merupakan sesuatu yang memastikan kita terus hidup. Itu untuk survival of humanity. Dan mental ataupun dan physical kita ini sehat kalau ada keberadaan needs ini ya. So seperti hal yang membuat kita terus hidup, contohnya oksigen itu keperluan. Ya, Tanpa betul. oksigen kita tidak dapat hidup di sini nih. Betul, Ya, Pastor. Oksigen, makanan, keperluan asas, makanan, pakaian, tempat tinggal itu keperluan. Dan tanpa semuanya ini akan membuatkan kita mungkin sakit, boleh meninggal begitu saja, kehilangan nyawa, mungkin juga depresi, dan kita amat bergantung kepada keperluan. So itu contoh-contoh keperluan. Seterusnya ialah wants, keinginan. Keinginan. Keinginan ini adalah sesuatu yang menyenangkan kalau kita dapat. Oke, sesuatu yang membuat kita gembira dan enjoy. Memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik atau mudah. Oke. Dalam arti kata yang lain, menambah nilai kehidupan kita. Tapi hal ini tidak semestinya ada untuk survival, untuk terus hidup. Kalau tanpanya kita masih bernyawa. Oh, Jadi di sini saya ingin tegaskan bahwa keperluan dan kehendak ini salah satunya itu tiada yang negatif. Itu tergantung kepada situasi dan mindset atau mentality orang. So keperluan itu positif dan kemauan kehendak itu adalah negatif. Bukan seperti itu yang kita mau bicarakan pada petang hari inilah. Oke. So itulah sedikit definisi yang boleh saya berikan secara ringkas. Oke. Yes. Mungkin kita boleh tambah sedikit contoh daripada definition Pastor tadi. Oke. Saya berkeperluan sebuah rumah. Rumah ialah tempat tinggal kan. Jadi dia tergolong dalam keperluan. Shelter. Saya berkeperluan sebuah tempat tinggal dan tetapi saya berkehendak tempat tinggal saya itu mewah. Yes, betul. Dalam masa yang sama, saya masih boleh tinggal di rumah walaupun dia bukan mewah. Jadi itu mungkin supaya para penonton kita lebih senang memahami tentang definisi keperluan dan kehendak yang baru sejak pastor kita Ya, betul. utarakan sebentar tadi. Oke, itu serba sedikit untuk kita memahami topik kita pada hari ini. Dan pastor, daripada definisi tadi, apakah signifikannya topik kita berkenaan dengan kehendak dan keperluan ini dengan generasi muda masa kini? Menurut saya, kenapa kita bincangkan topik ini pada petang hari ini, karena topik ini seringkali menimbulkan kekeliruan juga. Betul. Mana satu keperluan, mana satu kehendak, dan bagaimana saya membuat keputusan dengan bijak untuk mengutamakan keperluan dan memenuhi juga kehendak, tetapi pada batas-batas yang tertentu. Jadi signifikannya di sini adalah bagaimana kita seimbang dalam menentukan keperluan dan kehendak ini. Karena kehidupan sebagai manusia ini sentiasa kita terdedah dengan membuat keputusan. Keputusan dalam kehidupan itu seringkali ada. Sama ada perkara kecil atau perkara besar. Jadi kadang-kadang kita membuat keputusan dengan bijaksana, kadang-kala juga kurang bijaksana, ataupun ada juga yang langsung tidak bijak. Jadi kita mau bincang bagaimana dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen kita dapat apply the truth of God di dalam life kita lah melalui topik ini. Oke, Yes. sebelum kita teruskan, saya mau encourage semua kawan-kawan kita yang di luar, kamu boleh tanya soalan melalui komen di bawah sekarang kita berada di FB dan juga YouTube, kamu boleh di live komen, letakkan soalan kamu ataupun kamu boleh WhatsApp di 016 825 4978. Oke, nanti itu nomor telepon akan dipin di komen dan juga boleh call juga. Nanti kamu ada PD yang akan menjawab telepon kamu, oke? Dan terus
akan live soalan dia. Alright, okay, so boleh teruskan. So jangan malu, jangan segan. Yes, jangan malu, jangan Cherry, segan. Boleh terus kemukakan soalan-soalan. Yes, betul. Ada any inquiries ataupun mungkin masih belum faham berkenaan yang definition tadi. Okay, terus kemukakan soalan Yes, secara panggilan ataupun WhatsApp aplikasi. Ya. Dalam tempo satu Satu jam. jam Dalam saja. tempo Jadi satu masa jam kita saja. sangat Ya. berharga. Oh betul Sehingga jam 2. Yes. Okey, sehingga jam 2 sahaja. Ya, So, sehingga jam 2. ambil peluang ini untuk tanya Yes, apa come saja on, soalan jangan yang malu-malu, kamu mahu. jangan Soalan segan. panas. Yes. Soalan panas pun boleh. Soalan Panas, panas. sejuk dan sebagainya. Kan Ya. boleh. Kalau tidak terjawab kepanasannya itu hari ini, dibawa kepanasan itu Ya. ke hadapan. Oh, luar biasa. Wow. Pastor. Kita, kita ada juga FB dan juga Insta, boleh menjawab soalan kamu di sana selepas jam 2 lah. Yes. Okey, kita teruskan Pastor. Okey. Tadi kita sudah mendengar how significant, macam mana signifikan topik kita hari ini terhadap persoalan-persoalan harian para muda-mudi kita. Jadi mungkin Pastor mau huraikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita pada hari ini? Okey, berkenaan dengan topik kita hari ini, saya ingin jelaskan di sini juga bahwa dalam kehidupan kita seharian ini tidak semestinya kita boleh memilih untuk memenuhi keperluan saja dan tidak boleh memiliki kemahuan langsung. Bukan itu maksudnya ada topik ini pada hari ini, kerana dalam kehidupan kita ini kadangkala ada perkara pada masa yang sama boleh jadi needs dan boleh jadi want. Dua-duanya signifikan. Itu hanya perlu hikmat dan kebijaksanaan daripada kita untuk membuat keputusan. Dan ya, itulah saja yang saya ingin tambah, bahwa needs and wants ini memang kadangkala sangat sukar dibezakan, tetapi boleh dibezakan sebenarnya. Dan bukan semuanya negatif tentang perkara ini. Kemahuan untuk memiliki sesuatu yang mewah, sebagai contohnya rumah yang mewah, Ya, seperti rumah yang yang disebutkan mewah tadi, handphone yang mewah mangkali, itu sebenarnya membawa nilai, menambah nilai. Bukan memburukkan keadaan, menambah nilai. Tetapi bagaimana dia diaplikasikan itu mungkin yang memberi kesan yang baik atau kurang baik. Di situ kita akan lihat melalui soalan-soalan atau questions yang diberikan sebentar lagi lah. Ya. So berbalik kepada kita punya analogi berkenaan dengan rumah mewah tu Pastor. Iya, So come on, memang analogi. tidak salah kalau saya mau rumah mewah Pastor. Ya, sebenarnya tidak salah, tapi soal Tapi sekiranya, betul Cherry, Ya. sekiranya saya berkehendakkan rumah mewah, tetapi saya tidak mampu Pastor. ya, Tapi saya mau, dan memberikan segalanya, ya itu untuk bukan dapat, menambah nilai, menambah beban, mungkin hutang mangkali. betul. betul, pasti, Yes. Maybe mau ikut kemampuan lah. Ya. Ya. Betul. sehingga Aha. memberi impact tidak negatif itu memang definitely pilihan yang tidak bijak lah Pastor. Ya. Okey, Cherry mungkin kita Ya, ada soalan. Kita ada beberapa soalan sini Pastor. Saya akan bacakan satu. Soalan yang di sini dia cakap, ada salahkah jika saya utamakan kemahuan saya lebih dari keperluan? Contohnya, dia bagi contoh sini, dia mau banyak like di Instagram dia, dan sebab dia sangat inspired daripada influencer Instagram, dan dia invest dia punya makeup mahal, pergi Wow. tempat pergi jalan-jalan tempat yang cantik begitu, dan minum kamu tahu, bukan, kita semua tahu lah bobati itu kan, yang Bobati, sekarang milk hype tea. tu kan, itu sampai dia beli itu semua sebab dia sangat terpengaruh dengan iklan-iklan di Instagram. Biarlah hujung bulan dia bilang saya tidak duit atau keperluan saya terpaksa kena tunda pergi next month begitu. Dia bilang tapi itu yang dia pilih. Dia bilang God love me regardless, right? Dia cakap macam begitu. Okey, ya satu situasi yang cukup memberikan gambaran tentang bagaimana kita mau membezakan keperluan dan kehendak. Kalau dalam konteks orang Kristen lah, ini mungkin orang yang bertanya soalan ini mungkin orang Kristen, orang percaya, itu sudah menjadi satu di dalam community umat Tuhan lah kan. So setiap apa yang kita lakukan ini kan ada consequences atau ada kesan.
sama ada baik atau buruk. So dalam case tadi, salahkah jika saya utamakan kemahuan lebih dari keperluan dengan contoh tadi itu? Mungkin saya mulakan dengan satu ayat firman Tuhan dahulu, kemudian kita akan ulas kepada situasi tadi. Okey, Pastor. Mari kita buka dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Okey. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Oh, saya boleh baca sini ya, Pastor? Okey, boleh. Okey. Silakan. Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Boleh ulang sekali lagi? Okey, Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. So ini adalah dosa-dosa. Orang Kristen bukan sempurna, masih boleh melakukan dosa, apalagi dalam melibatkan membuat keputusan sehari-hari. Nah, sekiranya dia mengutamakan kemahuan lebih daripada keperluan dan kesannya mungkin membebankan diri dia tidak dapat membayar. Mungkin dia ini sedang menyewa satu rumah. Contohlah, kita tidak tahu situasi dia. Dan dia lebih utamakan insta tadi, bobati tadi, bergambar seperti itu dan tadi. Dan membeli barang kemahuannya itu dan tidak mampu membayar sewa rumah. Jadi itu boleh memberikan keburukan atau bebanan kepada dirinya sendiri. Dan konsekuensi itu terjadi kepada dia dan orang lain juga. Mungkin penyewa rumah itu, kalau dia bukan orang Kristen, dia boleh saja tidak mengasihi atau membenci. Dia boleh halau lah. Dia boleh halau. Jadi kasih Tuhan itu tidak berubah. Tapi manusia di muka bumi ini kita tidak tahu kasihnya itu kepada kita bagaimana. Mungkin ini soal masa, kesesuaian. Biasanya keperluan itu dipenuhi dahulu. Kemudian baru menyusul kemahuan-kemahuan yang boleh kita penuhi sebenarnya. Dan ini hanya soal hikmat dan kebijaksanaan. Seperti itu. Dan actually yang saya ingin tegaskan di sini ialah kalaulah dia tidak melakukan insta, bergambar, bobati semuanya itu pada satu masa, hidupnya tidak akan hilang, tidak terkesan. Dia masih boleh teruskan hidup. Tapi yang bahayanya dia perlu melakukan itu. Dalam arti kata lain sesuai dengan mentalitinya itu merupakan keperluan dia. Insta itu sebenarnya merupakan keperluan dia karena mindahnya itu tidak dibaharui. Jadi maknanya dia perlu ada itu, hidupnya bergantung kepada Insta dan semua social media itu semua dan uang-uang itu semua untuk merasakan diri signifikan. So itu yang bagi saya ada masalah sedikit. Bolehkah dia teruskan hidup tanpa itu? Boleh. Boleh. Ya, Dan sepatutnya boleh lah. sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Betul. Jadi Berbalik kepada apa nilai yang dia mau cari lah actually. Ya. Mhm. Okey, terjawab sudah satu soalan, Satu soalan, tadi. ya. Okey. Juga saya kasih ingat balik ya, siapa yang mau tanya soalan boleh leave di komen dan juga boleh kontak di nombor telefon yang tertera di komen juga 016-825-4978. So, hello semua yang sedang tengok. Ya, Okay. hai Laura, Leo, Wally. Kami sudah terlampau mendalami ini topik sampai lupa ada orang sedang Ada viewers. Hai Okay. viewers. Hello semua kawan-kawan. Okay, so ada soalan yang kedua di sini. Dia cakap, dalam Bible ada cakapkan dalam Tuhan itu sumber segala sesuatu. And He provide for His children. Kalau saya ikut Tuhan, saya boleh dapat dua-dua atau dia kasih sedia keperluan saja. Means saya perlu bersyukur seadanya. Saya terlalu greedy kah kalau saya mau more? Dia cakap. Dan kalau saya tidak degree, adakah saya masih bersyukur dengan apa yang saya ada? Gitu. Okay, itu soalannya. Oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kemahuan itu tidak 100% buruk atau negatif. Kemahuan itu menambah nilai kehidupan kita. Tapi setelah keperluan utama itu dipenuhi. Kemudian basic necessities, keperluan asas sudah dipenuhi, maka kita boleh bergerak, beranjak ke depan dengan kemahuan menambah nilai hidup kita menjadi lebih mudah dan baik. Itu tidak salah. Tapi soalan tadi itu seolah-olah macam Tuhan ada image yang
menidakkan kemahuan langsung dalam kehidupan. Jadi saya terpaksa bersyukur dengan keperluan yang ada ini, yang itu sahaja. Sebenarnya Tuhan memberikan kita kebebasan, juga hikmat kebijaksanaan untuk menyeimbangkan kemahuan dan keperluan. Ya, memang betul dia sudah mengetahui di sini Tuhan sumber segala sesuatu. Amin. Ya, betul. Betul, amin. Ya. Dan mungkin saya boleh baca satu ayat firman Ya, Tuhan okay, untuk Pastor, ini. yes. Boleh minta Cherry untuk betul, membacakannya boleh. di dalam Filipi pasal 4 Pasal 4. Filipi ayat 19. 4, Oke. ayat 19. Ya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala Oke, keperluanmu. stop di sana. Oke. Memenuhi segala apa? Keperluanmu. Adakah di sana tertulis kemahuan? Tiada. Tiada. Jadi Macam mana mungkin ni? Sedih. Okay, jadi Allah mungkin ada yang membaca ayat ini dan dia rasa bahwa Keperluan Allah saja. hanya memenuhi keperluan saya saja, kemahuan di mana? Ya. Tapi ini ada konteksnya. Ini ada konteksnya. Oke. Nanti saya boleh tunjukkan ayat yang lain berkaitan dengan kemahuan Oke. pula. Tapi habiskan ayat itu Oke, dulu. boleh. So, Oke. saya ulang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes, keperluan Tuhan akan penuhi. Yes. Kemahuan pimpinan Roh Kudus dan choice kita. Okay. So itu dulu, saya singkatkan di situ dulu. Oke, kita akan masuk kepada soalan ketiga. Dan yang kawan-kawan teruskan soalan kamu live di komen. So, soalan ketiga berbunyi, kalau saya tidak mengejar kemahuan saya, nanti saya tidak dapat capai dream saya. Dia bilang. Lepas tu dia ada letak di sini. Oh bukan, sorry, bukan. Betul, ini aja soalan dia. Kalau saya tidak mengejar kemahuan saya, nanti saya tidak dapat capai dream saya. Dia cakap, begitu. Ya. Ini mungkin dia confuse sedikit lagi. Perbezaan antara keperluan dan kemahuan lah. Ya, itulah ada kesukaran di sini. Ya, Ya. betul Pastor. Untuk membezakan di mana keperluan, di mana kemahuan. Ya. Sedangkan Allah kita, Tuhan kita yang begitu indah untuk kita mengucap syukur, apalagi sempena hari keamatan. Ya, betul. Oke, Allah kita menciptakan kita dengan godly desire. Bukan godly needs saja, ada godly desire. Yaitu soal minat, apa minat kita, apa hobi kita, apa yang kita mau jadi, itu semuanya ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan letakkan di dalam hati kita yang baru, roh yang baru. Kita sebagai orang percaya mempunyai roh dan hati yang baru, hasilnya adalah keinginan yang baru. Ya, keinginan yang baru. So itu berkaitan dengan dream. So untuk dasari soalan ini dulu, saya mau baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Sekali lagi, saudari kita Cherry, mungkin boleh membacanya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Oke, stop di sana. Oke. Siapa yang mengerjakan kemahuan? Allah. Macam mana pula? Oh wow. Allah. Allah. Tadi kita sudah membaca tentang keperluan. Inilah ayat yang berkaitan dengan kemahuan. Ya. Allah yang mengerjakan kemahuan. Kalau Allah yang bekerja berkaitan dengan kemahuan kita, itu pasti kemahuan yang baik, positif. Dan kemahuan itu bukan sesuatu yang negatif 100% dalam seluruh kehidupan manusia. Tapi Allah lah yang mengerjakannya. Apa yang kita minat, apa yang kita mau jadi, cita-cita kita di suatu masa nanti, itu semuanya saya percaya berkaitan dengan Tuhan. Allah tidak menghalang. Dan capailah dream itu sesuai dengan soalan itu. Boleh, pergi saja. Ya, teruskan. Ya, teruskan With your saja. dreams. Habiskan ayat itulah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Haleluya. Wah, sungguh uplifting ya. Iya. Yes. So itu adalah soalan yang ketiga. Sebelum tu Mungkin saya boleh tambah sedikit lagi. ya, boleh, tambah boleh. sedikit Teruskan. lagi, itu kemahuan yang dikerjakan oleh Allah. Allah, Ya. betul. Tetapi tidak dapat dinafikan, kawan-kawan, ada juga kemahuan yang dikerjakan oleh kedagingan. Kedagingan itu bukan kita, tapi ada dalam kita sebagai manusia yang fana ini di muka bumi. Ada yang dikerjakan bukan dari Tuhan. Jadi itulah yang itulah Perlu cabaran, dijaga. itulah struggle kita The sebenarnya. struggle yang perlu kita pilih dengan bijaksana lah, Pastor. Yes, betul. Betul. Wow.
Okey. So soalan keempat dia, macam mana mau balance keperluan dan kehendak? Macam mana mau kasih balance? Oh, macam mana kita mau kasih balance ya? Keperluan dan kehendak. Ya, balance di sana berbicara tentang keseimbangan. Dari situ kita sudah mengetahui bahwa keinginan dan keperluan itu perlu diseimbangkan. Dan saya menjawab ini dengan word of God lah. Sekali lagi kita buka dalam Ibrani Wow, pasal 5. Ibrani ya. Ya, Maaf. bagaimana mau kasih balance. So ini dari sudut pandang biblical How to balance untuk balance kemahuan dan kehendak. Kemahuan kehendak sama. sorry. Ah, Keperluan. Keperluan. Ya, maaf. Keperluan. Kehendak. Ya, Ya. keperluan. Ibrani 5. Ayat 13 dan 14. Okey. Ibrani 5, saya pelan-pelan supaya kalau diberhentikan saya boleh break. Okey, boleh, Ibrani boleh. 5 ayat Ya. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Oke. So satu perkataan tadi saya mau highlight kebenaran. Kebenaran. Apa yang kita perlukan untuk balance keperluan dan kehendak? Satu, kebenaran. Oke, teruskan. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yes, panca indera. Wah, sangat terang ya. Membezakan yang baik dan yang buruk. Oke, itu untuk orang dewasa. Ah. Nah, begini, untuk membezakan ini bukan dalam sehari. Ya. Kita bertumbuh dalam membuat keputusan. Dan apabila kita menjadi matang dan dewasa, kita akan mempunyai panca indera yang boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Tetapi kalau kita mungkin ada situasi tertentu yang menghalang kita bertumbuh dengan baik, kita tidak mengenal kebenaran dengan baik, juga susah untuk membuat distinction atau perbezaan mana satu. Keperluan kehendak, keperluan kehendak. So ini seiring dengan kedewasaan rohani. Jadi apa yang diperlukan? Kebenaran. Sebut betul-betul Kebenaran. haleluya. kawan-kawan. Yes. Okay. Alright. So di sini kita ada satu situasi dan untuk tanya soalan juga dia bagi Ya. satu situasi, dia cakap saya ni masih tingkatan, dia cakap. Wow, Wah, wah, okay. remaja kita. Ya. Remaja kita. Ya kami mendengar suara hati Anda. Okey, saya masih tingkatan. Saya jatuh cinta. Wah. Okey. Ya, Tadi ini- kita cakap pasal material dan sebagainya. Ya. Sekarang kita masuk kepada perasaan lah kan. Ya, Okey, betul. saya masih di tingkatan saya jatuh cinta. Saya ada sembahyang untuk teruskan. Adakah itu kemahuan atau kehendak? Sebab ada juga yang couple dari tingkatan sampai kawin. Bolehkah saya Bolehkah saya couple menambah nilai atau menambah keterikatan? Dia bilang kecemerlangan. Sorry. Menambah keterikatan. Oh sorry. Oh, Maaf. okay. Bolehkah saya couple? Bolehkah saya couple? Maaf. Ya. Bolehkah pastor? Kapal-kapal masa Tingkatan ni. Saya Masa tingkatan-tingkatan. Ya. Adakah pastor dari tingkatan ke apa? Tidak. Dulu saya tingkatan dulu. Belum mengenal cinta. Ada crush lah. Oh, crush yo, boleh. Oh ada iklan lah ni Tapi sekarang tidak kan. berani. Belum on couple itu. Jadi puji Tuhan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tidak ada couple. Fokus jadi- kepada pelajaran Fokus kepada pelajaran. Okey. Tapi untuk menjawab soalan Ya. itu, Ya. Jawab soalan mungkin adik ini. bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi soal baik atau tidak Tidak baik. baik. Ya, sebab ini akan berbicara mengenai priority, priority kita. Kalau dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 contohnya, untuk membuat keputusan dengan bernas itu mungkin perlu kedewasaan, perlu perlu. bimbingan. Itu saya boleh katakan kurang baik atau tidak baik. Karena untuk memfokuskan diri kepada pelajaran dan pada masa yang sama couple agak susah. So soal baik atau tidak baik karena Bolehkah tidak? bolehkah tidak? Dia katakan bolehkah tidak couple. Kita kena tanya juga untuk menjawab soal ini, kenapa kita mau couple itu? Adakah itu memang kemahuan? Keperluan, kenapa kita pergi sekolah? Keperluan yang nyata adalah belajar. Ya. Belajar. Oke, now kenapa kita mau couple?
itu sudah satu sisi lain. Ya, itu Ah, definitely pergi kepada kemahuan sudah. Adakah dengan couple itu nilai kita akan ditambah sebagai seorang pelajar? Ah, dan risikonya ada kalau kemahuan itu diutamakan berbanding prioritinya, keperluannya sebagai seorang pelajar. Karena ada case-case juga yang worst case di mana dia belum bersedia untuk bertanggung jawab sebagai mendirikan rumah tangga, tetapi sudah terlanjur. Ya. Dia belum ada kerja, dia sepatutnya bersekolah dulu dan kemudian mendapat kerja dan masanya baru sesuai. Tapi di sini soal priority dan masa dan tidak kena pada waktu-waktu tingkatan-tingkatan ini. Ya, soal baik atau kurang baik dan mungkin ada yang mengatakan seperti ini. Tapi kalau saya berkapel, semangat saya untuk belajar itu Lebih tinggi, lagi. ya. Dan saya rajin. Wah, kalau boleh belajar 1 jam, boleh 2 jam. Boleh 2 jam. Begitu. Betul. Wow. Boleh 2 Fokusnya. jam. Bukankah nilai saya bertambah di situ? Ya, Oke, coba kita pikirkan. Sekiranya sang couple itu ditarik, adakah kerajinan dan semangat itu juga ditarik? Ya, of Ya. course lah, Maknanya betul. semangatnya untuk belajar itu terletak pada seorang insan yang dinamakan sang couple. Sang cinta. Sang cinta. Begitu, sang cinta. Sang cinta. Bukan Okey. kepada pelajaran lah, Bukan Pastor. kepada mimpinya, dreamnya, bimbingan daripada ibu bapaknya yang telah diajar sekian lama. Jadi dia tersangkut, kejayaannya, kecemerlangannya itu attached with another person. Yes. So itu bahaya sekali. Mungkin yang boleh menyeimbangkan ini adalah soal kematangan dan masa yang sesuai. Mungkin tingkatan 4, tingkatan 5 dalam friendship, mungkin dalam hubungan couple, Tingkatan 4 dan 5. Friendzone. friendship. Hanya Okay, friendship. friendship. Jangan friendzone. Ya, sebab nilai daripada persahabatan sosial itu boleh mengencourage kita, mendorong Okay, kita. mendorong, Jadi ya, semangat belajar mungkin berubah. Ya. Itu oke dalam suasana friendship dan tidak begitu macam serius sehingga mau berkahwin pada waktu itu juga. Ya, betul. Jadi itu saya coba bagi gambaran supaya mereka dapat menilai dengan baiklah, kawan-kawan di luar sana dapat menilai dengan baik. Jadi ini lebih kepada baik dan tidak baik. Baik dan tidak Bukan baik. boleh dan tidak boleh. Yes. So daripada huraian pastor tadi, harap persoalan kawan kita tadi Ya. terjawablah. Ya, So betul. boleh pilih Demo untuk couple kah tidak? berkhidmat. Tidak. Boleh couple kah tidak? Boleh couple ke tidak? Ya boleh juga. Tetapi dalam membuat keputusan mau couple atau tidak tuh kena bijaksana lah. Yeah. Dan disertai dengan kematangan dan Dari sudut pandang priority. saya lah Ya, okay. secara pribadi. Oke, Pastor. Ya. Oke, Cherry, kita ada any more questions? Di sini ada satu soalan, dia cakap macam mana INY tema PMM relevan sekarang ini, dia cakap. Tema INY ini berkaitan dengan SIB KK Youth Ya, fellowship kita. Bagaimana ia relevan? Mungkin soalan ini dikaitkan dengan MCO atau PKP yang sedang berlaku. Ya, ya. Karena INY ini merupakan satu fellowship di gereja kita, SIB KK Likas untuk youth. Dan I need you itu tidak dapat diaplikasikan atas faktor jarak Ya. dan faktor keselamatan juga karena suasana yang kita tahu sekarang ini. Mungkin singkat jawaban saya adalah I need you ini kita perlukan satu sama lain, hubungan persaudaraan kita sebagai orang-orang percaya muda-mudi ini itu tidak dapat dibatalkan atau dipatahkan oleh PKP, oleh MCO. Itu terus berterusan walaupun jarak memisahkan antara benua. Orang bilang, Pastor, Ya. Distance makes heart grow fonder. Wah. Ada hashtag lagi kan ya? Rose Fonda. Ya. Fonda itu apa? Walaupun saya tidak mengerti. Lebih sangat. rapat. Tidak Jarak tuh tidak menjarakkan kita. jarak tidak memisahkan memisahkan kita. kita. Ya, Ya. betul. Hubungan persaudaraan kasih di antara kita tetap terjalin mesra. Walaupun PKP. Walaupun walaupun PKP dalam tidak tempoh dapat PKP. diputuskan oleh apa jua rintangan. Wah, jadi Ya, nanti dia Pastor. kasih yalan nih kan yang soalan 5 tadi. Wah. Tidak, oke. Alright, oke kita ada soalan. Oke. Alright, sekejap ya.
Maaf. Okey, boleh teruskan memberi soalan kepada kami di sini. Boleh terus komen di live dan Pastor Roy sedia untuk menjawab soalan-soalan kamu. Okey, kita ada soalan di sini ya. Okey, soalannya. Okay. Kalau walaupun kalau walaupun dia masih tingkatan tapi sudah berkapal tapi dia tetap excel di pelajaran dia, adakah itu tetap tidak ngam? Okay. So, Ya, Pastor. Ya. Dia punya soalan ni, dia tetap cemerlang walaupun dia Ya, berkapal, betul. Pastor. dan itu real. Memang ada Sewaktu begitu juga. saya di waktu muda-muda dulu, Okey. di tingkatan di university, di college, itu sebenarnya sudah kita tahu bahwa couple itu sudah berlaku di Ya, mana-mana. sudah Kalau berlaku. college, peringkat college atau university, soal tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lainnya, secondary school. Maknanya dengan couple itu ada nilai yang ditambah seperti yang saya katakan tadi, di mana dia cemerlang, dia excellent dalam pelajaran. Okay, so kalau dalam batas friendship dan wujud encouragement itu, ya itu mungkin baik bagi dia. Itulah sebabnya saya tukar dari boleh tidak boleh ke baik Kepada atau tidak baik. Karena ada yang baik bagi seseorang menurut kematangan atau kedewasaannya untuk membuat keputusan atau membezakan mana baik mana buruk. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Dia mempunyai panca indera. Tetapi bagi yang bukan semuanya tahap kematangan itu sama, Pak. Ya, setuju, Pastor. Dan Step by step. itu tergantung pada situasi dan kedewasaan seseorang juga. Tetapi itulah saya bertanya, sekiranya mereka berkapul secara serius. Berkapul secara serius. Sehingga ini saya pernah rasakan dan siapa-siapa di antara kita juga boleh merasakannya, berkapul secara serius sehingga mau mendirikan rumah tangga pada waktu-waktu usia awal itu juga. Itu yang menjadi risiko. Itu yang menjadi risiko. Dan apalagi kecemerlangannya itu kalau diletakkan pada sang couple itu, kalau sang couple itu mungkin putus atau break, tidak menjadi, dan akhirnya kecemerlangan atau semangatnya untuk belajar itu Pun hilang. break sekali, itulah risiko yang akan ditanggung. Itu risiko yang ditanggung. So bagus bagi yang berkapel dan terus cemerlang dalam pelajaran, tetapi hidup bukan hanya di peringkat sekolah menengah, dia akan berterusan, dan masih lagi berkaitan dengan ketika couple itu pergi, betulkah semangat hidup kita berterusan atau tidak, atau terletak pada person itu. So ini suatu jangka masa yang tidak boleh ditetapkan waktu itu saja. Ini berkaitan dengan seumur hidup kita juga. Ya. So, Pastor ada mention pasal kematangan itu. Ya, Yang ya. kita tahu juga kematangan kita berbeza dari setiap individu kepada individu yang lain. Mungkin Pastor mau urai sedikit perbezaan kematangan dalam membuat keputusan. Mungkin ada kita punya solution. Ya. Solutionnya mengenal kematangan atau kedewasaan ini merupakan satu proses, bukan dilakukan dalam sehari. Itu merupakan satu proses sepanjang kita hidup, kita masih bertumbuh, kita akan meningkat dewasa. Maka walaupun kecemerlangan pelajaran itu boleh berlaku pada waktu tertentu, di waktu-waktu masa yang lain itu juga boleh berubah karena tergantung pada situasi. Now, solusinya adalah mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran, karena hanya kebenaran yang membantu kita membuat distinction, membuat perbezaan mana baik mana buruk. Ya, dan puji Tuhan yang cemerlang dalam pelajaran sambil berkapel, puji Tuhan. Tetapi hidup ini masih panjang, keputusan yang lain di hadapan masih banyak lagi untuk kita terlibat. Masih melakukan. banyak uncertainty. Uncertainty, yes. Okey, kita ada satu soalan lagi, soalan live. Dia cakap, Pastor, kesinambungan dari soalan saya, kalau contoh disebabkan seseorang mau penuhi keperluan dia, contoh mau cari duit untuk bayar yuran sekolah, sampai pelajaran dia terganggu,
Kalau dalam kes macam ini, macam mana lagi mau balance keperluan dan kecemerlangan? Macam mana mau keperluannya terganggu. Ya, Ya. dia Ya. mungkin sedang study dan Ya. lepas tu dia cari duit, ada yang part time kan? Ya, ya, Tapi betul. dia punya pelajaran terganggu sebab dia sedang mencari Tapi ah, tujuan duit. dia Ya, cari duit tu untuk untuk- menampung kehidupan lah, Pastor. Menampung Ya. kehidupan. Jadi dia bertanya kalau kes macam ini macam mana lagi mau balance. Okay. Sebab dia perlu bekerja untuk rasanya untuk sara keluarga, and at the same time dia kena belajar dan Wow. pekerjaan sampingan dia itu telah menjejaskan pembelajaran dia. Ya, Hmm. ya betul. Di sini ruang untuk kemahuan dikurangkan di sini. Yang menjadi priority di sini adalah keperluan sebenarnya. Dia perlu menampung Menampung keluarga atau ya. dirinya sendiri juga dan sambil belajar. Nah, disinilah yang perlu kita bincangkan sebenarnya. Kalau lagi dia mau melibatkan kemahuannya untuk menambah nilai, itu sudah menambah beban. So di sini ruang lingkupnya adalah keperluan dan menguruskan keperluan, memenuhi keperluan. Oke. Now, untuk memenuhi keperluan ini, kenapa kita berbicara banyak tentang keperluan? Keperluanlah yang menyebabkan kalau tidak dipenuhi itu boleh mengakibatkan stres dan depresi. Dan ini hanya memerlukan masa dan priority sesuai yang disebut recap sedikit tentang minggu lalu itu priority dan masa. Bantuan-bantuan luar amat diperlukan di sini. Apapun peluang yang ada, opportunity. Sebenarnya berbicara tentang keperluan dan kemahuan sudah tidak relevan di sini kalau berbicara tentang kemauan. Di sini soal keperluan sudah. Hanya berbicara tentang keperluan. sahaja. Dan perlu bantuan luar, perlu juga bantuan secara rohani bagi orang itu berkaitan dengan nilainya, kesabarannya. Dia perlu harungi juga itu dan by time dia akan dapat mengharungi juga. Dan kita sudah mendengar banyak kesaksian juga tentang siapa yang berjaya mengharungi ini. Nah, ini juga seperti faktor kedewasaan secara rohani perlu masa. Itu seiring dengan masa untuk pertumbuhan. Pertumbuhan secara fisikal yaitu memenuhi keperluan pun memerlukan masa. Memerlukan masa dan dorongan, hikmat, kebijaksanaan untuk membuat keputusan mana yang diutamakan dahulu diperlukan di sini. Ya. So Soalan tadi ya sebenarnya tidak ada isu keperluan kemahuan ya. Isu Hanya keperluan dan dia perlu sahaja. perhatian orang luar. Ya. Ya. Okey, kita ada Pastor. soalan juga. Bilang, Hai Pastor, dia cakap, Hello. boleh share tips macam mana mau merasa konten atau merasa puas hati ataupun cukup dengan apa yang kita ada sekarang. Ini soal material lah dia cakap juga. Sebab dia cakap sebab banyak orang juga yang mau sesuatu sehingga mengakibatkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Share tips bagaimana untuk merasa puas. Ya, setelah seseorang itu, apalagi dia orang percaya mengenal kebenaran, kemahuannya yang berleluasa itu terkawal. Kemahuan ini setelah dipenuhi satu kemahuan, akan ada kemahuan Yang lain. yang berterusan. Yang paling sukar dibendung di antara keperluan dan kemahuan adalah kemahuan. Karena dia ada tingkat-tingkat tertentu. Memiliki ini, mau coba yang ini. Memiliki ini, mau coba ini lagi. Tapi kalau keperluan setelah dipenuhi, that's it. That's why above from that adalah kemahuan sudah. Now, mengenal kebenaran. Dan merasa cukup, merasa cukup dengan apa yang ada itu sebenarnya adalah satu kematangan yang sangat penting, nilai yang sangat penting dimiliki oleh orang-orang percaya maupun siapa saja untuk mengekalkan nilai yang baik atau hidup yang baik di dalam kehidupan dialah secara pribadi. So, kalau tanpa kebenaran tidak akan ada pembatas kepada kemahuan. Jadi distinction is truth. Kebenaran itu membawa perbezaan. Yang membawa kedewasaan membuat keputusan. So ini berkaitan dengan kerohanian orang juga.
Okay, Pastor. Okay. Thank you, Pastor, untuk penjelasan bagi soalan tadi. So, kita say hi dulu sama semua new viewers. Hello. Siapa yang baru masuk tuh? Siapa yang baru masuk tuh? Say Hai, hi. Anda bersama Hello. dengan kami dalam LRS. Kali ketiga ya. Ini minggu ketiga Ya, sudah. minggu Topik ketiga. kita Topik hari ini adalah needs and wants. wants. Need bukan versus lah kan? Bukan Ya, And ya. want. Ya. Sebab kedua-duanya perlu lah, Ya. kan? Betul. Oke, so boleh juga masih ada masa untuk memberi soalan. Kita ada 12 menit dan kamu boleh bagi soalan. So, Pastor, boleh teruskan mungkin penggulungan atau apa Ya. nanti kalau ada soalan terus boleh kita. Okey. Ya, sebab Pastor tadi dari banyak soalan tadi sebenarnya banyak faktor yang kita mau ambil kira Betul, betul. untuk membezakan kehendak dan keperluan Ya. kita tuh. In fact itu kedewasaan pun perlu ada, sedangkan kedewasaan atau kematangan itu berbeza dari setiap individu. Ya. Kadang-kadang mungkin yang lebih muda dia tidak berapa berpengalaman kan berbanding dengan orang yang lebih tua. Ya, ya, ya. Jadi mungkin Pastor ada boleh bagi kriteria macam mana yang kita perlu ambil kira untuk membuat keputusan saat berkenaan dengan wants ya. and needs lah. Betul. So ada satu nilai yang penting yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan needs and wants tadi, yaitu kematangan atau kedewasaan rohani. Karena orang yang matang atau dewasa ialah yang boleh mempunyai panca indera untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini juga seiring dengan pengalaman. Mungkin setiap orang ada pengalaman di mana dia pernah mengutamakan kemahuan lebih dari keperluannya sehingga mendatangkan konsekuensi yang buruk. Tetapi oleh karena adanya pengalaman ini yang buruk ini, dia boleh mendapat berkat yaitu pengajaran daripada situasi yang buruk ini untuk membuat pilihan atau keputusan yang lebih bijaksana di masa akan depan. datang. Jadi pertumbuhan selain daripada kebenaran ataupun rohani firman Tuhan tadi itu daripada pengalaman kehidupan kita sendiri. Dan ini sebenarnya boleh dipelajari, wants and needs, bagaimana untuk menyeimbangkan kedua ini boleh dipelajari seiring waktu melalui kesilapan. Jadi bagi sesiapa yang silap menentukan atau memilih kemahuan dengan keperluan, sebenarnya itu bukan pengakhiran segala-galanya. Kita boleh belajar daripada itu dan membuat keputusan yang lebih bijak. Ya, membuat keputusan yang lebih bijak di hadapan sana dan mendapatkan nilai kehidupan yang lebih berarti. Ingat, kemahuan menambah nilai. Bagaimana saya mau balance? Balance itu dia orang Sabah. Come on. Tidak apa tuh. Menambah nilai. Oke. Menambah nilai. Kalau menambah beban itu kemahuan yang buruk. Oke, kita ada satu soalan di sini. Hi everything. Wow, hi everything. Hi everything. Mau tanya bagi host dan speaker juga ada cakap, mana lagi penting, keperluan atau kehendak? Mana lagi penting? Ya, dia berbalik kepada kita punya definition mula-mula tadi. Mungkin kita boleh ulang lagi, Pastor. This is not about mana satu yang lebih penting, Betul. Pastor. Mungkin Pastor boleh ulang balik. Boleh. Berkenaan dengan secara direct lah, saya boleh katakan ini bukan soal mana yang lebih penting. Kedua-duanya penting, saya boleh katakan seperti itu. Cuma dalam keseimbangan. Dalam keseimbangan. Keperluan perlu dipenuhi dan kemahuan perlu dipenuhi untuk menambah nilai kehidupan. Menambah nilai kehidupan. Nilai ya. Ya. Kenapa kita sudah memiliki rumah, okay? Kenapa kita mau rumah yang lebih luas? Selepas suami istri, sebagai contohnya suami istri mempunyai 5-6 orang anak, rumah itu sudah nilainya atau signifikannya kurang sudah karena ramai. Jadi untuk menambah nilai kehidupan sekeluarga itu mereka perlu tempat yang lebih luas. Walaupun keperluan asas, needs sudah dipenuhi, ada shelter, ada rumah, tapi mau berpindah ke rumah yang lebih besar itu menambah nilai kehidupan keluarga tersebut.
Sesuai dengan keperluan. sesuai dengan keperluan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Nilai yang baik yang ditambah akan memudahkan kehidupan dan menambah effectiveness dalam kehidupan. Oh Ya. ya, Pastor. So bukan soal mana penting, mana tidak baik, mana positif, mana negatif. Ya. Dan Sebenarnya tergantung kedua-dua, kedua-dua kedua-dua diperlukan, ya, tapi dalam diperlukan. keseimbangan. Kalau tidak seimbang, consequences, kesan yang buruk akan menyusul. Yes. Oke, harap explanation Pastor tadi itu dapat menjawab soalan yang baru sahaja diutarakan. So, oke, kita mau promote dulu kita punya LRS ini. Ya, sebelum kita pergi kepada kesimpulan Ah, dan kesimpulan, sebagainya, okey. kita kami boleh like page SABKK Youth di FB dan IG, SABKK Likas, ada FB, IG dan YouTube juga. Okey. Boleh tengok kebaktian ibadah di sana dan juga SABKK Worship FB dan IG juga semualah Okey. ini. So boleh like untuk apa-apa update yang kamu mau. Kamu boleh nampaklah daripada IG ni. So next week kita ada topik yang baru juga. Ya, Dan- dalam living room session. Yes, yang kali keempat. And thank you semua yang viewer. Tapi sebelum tu, jom kita tengok kesimpulan daripada Pastor Roy kita. Ya, Okay. kesimpulan Pastor daripada topik kita keperluan Ya, dan keperluan kehendak. dan kehendak. Ya. Oke, mungkin saya baca beberapa statement di sini Oke. untuk mengukuhkan lagi semua yang kita telah dengar telah ya. diuraikan sebentar tadi. Oke. Dalam kehidupan kita, sesetengah perkara pada masa yang sama boleh jadi needs dan wants. Diperlukan pada masa tertentu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya kereta. Boleh jadi needs, boleh jadi wants. Dan wang. Untuk mendapatkan shelter, itu berkaitan dengan wang. Keperluan asas, makanan, pakaian, tempat tinggal semua memerlukan wang. Wang needs. Tapi untuk memperoleh hal-hal yang kita sukai juga melibatkan wang. Itu kemahuan, wants. Jadi kena dalam keadaan seimbang sahaja seperti yang telah dihuraikan tadi. Dan tentang self-esteem atau merasa diri lebih baiklah. Nilai diri kita, jati diri kita atau identiti diri kita, kita tidak sepatutnya memerlukan orang lain untuk menambah kita feel better about ourselves. Karena kalau orang itu ada, kita feel better, improvement, komen dari dia, approval dari orang, sentiasa kita mau untuk menambah nilai kita. Tapi sebenarnya ketika orang itu tidak ada di hadapan kita lagi, di mana jati diri kita? Adakah jalan juga seperti orang itu lenyap? Itulah sebabnya kita kena letakkan jati diri itu needs secara rohani. Identiti kita secara rohani itu terletak pada Tuhan. Dan bukan pada orang. Dan apapun betapa bagusnya orang itu encourage kamu, kehadirannya itu betul-betul membangkitkan kita. Tapi nilai identiti diri kita tidak terletak pada orang. Tapi menambah nilai dalam kehidupan kita lahir dari sosial, dari kawan-kawan, semua itu hanya menambah nilai. Jangan letakkan siapa Anda untuk feel better about ourselves pada orang lain. That's the basic needs secara rohani untuk penggulungan kepada kawan-kawan di luar sana. Ya. Itu saja Pastor? Iya, begitu sajalah. Oke, sangat panjang dan sangat Panjang itu bagus. memberkati. Iya, Oke. bagusnya itu memang bagus Pastor. Oke. Itu explanation tadi, uraian Bagus, Pastor Pak. ya. Oke. Kita punya penutupan penggulungan hari ini sangat baik dan sangat memberkati. Harap para viewers kita juga diberkati dengan sesi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita closing, apa kata kita pray dulu Pastor? Oke, boleh. Oke. Okay, boleh minta Pastor. Boleh. Oke, kawan-kawan semua, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih atas sesi yang singkat ini. Kami berdoa ya Tuhan agar ini menjadi berkat, menjawab pergumulan persoalan sedikit sebanyak kawan-kawan yang ada di luar sana. Mungkin juga dapat menambah nilai, membantu kawan-kawan yang lain membuat keputusan yang bijak, memberikan makanan rohani, membantu pertumbuhan iman rohani.
Dan inilah harapan kami ya Tuhan, inilah tujuannya kenapa ada session ini pada hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan agar ini dapat menguatkan, meneguhkan semua kami di waktu-waktu akan datang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami akan semakin dapat mengurangkan kesan-kesan yang buruk daripada keputusan sehari-hari kami. Dengan membuat keputusan yang bijaksana, kami dapat memenuhi keperluan pada masa yang sama, menambah nilai melalui kemahuan yang ada pada kami dalam kehidupan kami sendiri, sehingga kami menjadi terang bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kami syukuri semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Oke, thank you semua Oke, yang thank you bersama semua, dengan kami ya. dari awal sampai akhir. Thank you so much viewer kita. Ya, bukan thank viewer you. lah, bahkan Jangan kawan-kawan lupa- Bane. Jangan lupa apa Kawan-kawan. Cherry next week? Ya, next week kita tetap ada juga LRS yang keempat dengan topik yang baru. Mungkin dengan guest baru. Tidak mungkin Pak. dengan Okey. guest baru. Ya. Tetapi Tidak definitely main-main host je. baru. Ya. Host baru dan kita tengok belajar bersama-sama next week. Okay? Okay. So see you next week. Bye. Bye-bye.